including trade, but we will mostly be discussing this defense and perhaps offense. Under my administration, the unbreakable alliance between the United States and Israel has never been stronger. Experiences in 1950 and 60s, Indonesia can attest to this statement. कि अफरा तफरी ना मचे। डेंजर खतरा पाकिस्तान को कोरोना से ज्यादा अफरा तफरी में गलत फैसले करने का। Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara. Kalau saya sebetulnya sangat dakdikduk terus terang saja dengan adanya seolah-olah adanya perpindahan ibu kota itu sudah selesai. Maksudnya sudah terjadi. Kebetulan saya sempat punya kesempatan mengisi safari dakwah, acara dakwah saya di Kalimantan Timur. Yang namanya Penajam itu adalah sebuah daerah yang sangat polos, masih ya polos total, dan banjirnya itu setinggi langit rumah. Saya nggak ngerti ya. Dan kita nggak boleh ngomong begini. Saya tahu omongan saya pun nanti mungkin akan dicatat lagi, direkam lagi, dilaporin lagi gitu. Saya cuma heran aja kenapa kok kita tega gitu. Ya oke, saya nggak mau bahas itu karena memang penjajahannya sedang berlangsung. Saya ulang saja, pada tahun 2025 dua negara muslim terbesar di dunia yakni Indonesia dan Pakistan akan lenyap dari peta dunia. Saya tidak bisa menjelaskan karena ini memang ada program NDI ya, yaitu 2015, 2020, 2025, 2030. Indonesia dan Pakistan akan lenyap tahun 2025 nanti. Sebuah dokumen rahasia dengan klarifikasi, not for distribute, hasil kajian strategis sebuah tim di bawah pimpinan mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, William Cohen, yang merupakan gembong Zionis, bocor keluar dokumen yang dibuat pada tahun 2000 dikaji 15 ahli disiplin politik. Hasil kajian tersebut diberi judul Asia tahun 2025 dan pengaruhnya terhadap keamanan nasional Amerika Serikat abad 21. Menskenariokan bahwa Indonesia dan Pakistan harus dilenyapkan selambat-lambatnya antara tahun 2010 hingga 2025. Bagaimanapun juga, harus diakui proses pelenyapan Indonesia semakin terasa. Baca lagi buku Hebrew, Must Handle the World, Yahudi harus menguasai dunia. Zionis Amerika Serikat tidak akan memakai jalan kekerasan terlebih dahulu. Langkah pertama mereka akan memasukkan pengaruhnya ke Indonesia lewat media televisi, cara pergaulan, mode, dan lain-lain. Bila cara tersebut tidak berhasil, maka mereka akan memakai langkah kekerasan atau perang. Diawali tahun 2006 dengan banyaknya pengaruh Yahudi yang masuk ke Indonesia, seperti krisis multidimensi, dimulai dari bermunculannya kekuatan separatis, serta terorganisirnya perusakan moral generasi muda dengan narkoba, minuman keras, dan lain-lain. Tentunya yang di-backup kaum kapitalis Barat sampai akhirnya kita tidak sanggup lagi untuk mempertahankan negara kita yang bernama Indonesia ini. Strategi Yahudi menguasai dunia. Pada tahun 1773 diadakan pertemuan 13 keluarga Yahudi terkemuka dunia di Judenstrasse, Bavaria. Pada pertemuan tersebut dirancang bagaimana mereka harus menguasai dunia. Mereka membuat 25 butir rancangan yang kemudian kurang lebih 124 tahun kemudian rancangan tersebut disahkan menjadi agenda bersama Gerakan Zionis Internasional pimpinan Theodore Herzl dalam Kongres Zionis Internasional 1 di Basel, Swiss dengan nama Protocol of Zions. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengatakan sebuah pernyataan. Seperti yang dijelaskan oleh Menteri Ross, langkah pertama adalah mengendalikan virus dan membantu para korban penyakit ini. Bunyi pernyataan tersebut yang disampaikan seorang juru bicara. Penting juga untuk mempertimbangkan konsekuensi melakukan bisnis dengan negara yang memiliki sejarah panjang dalam menutupi resiko nyata bagi rakyatnya sendiri dan seluruh dunia. Lanjut pernyataan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat.
Komentar Menteri Ross dikecam oleh beberapa ekonom dan politisi. Salah satunya, anggota Kongres dari Partai Demokrat, Don Beyer, yang melontarkan sindiran dan kecaman via Twitter. Penyakit membunuh ratusan adalah berbicara tentang cara-cara untuk menghasilkan uang darinya, tulis Beyer. Entah bagaimana mereka selalu menemukan cara untuk menjadi lebih buruk. Para analis mengatakan virus itu dapat merusak ekonomi Cina. Wabah ini telah memaksa perusahaan global termasuk raksasa teknologi, pembuat mobil, dan pengecer untuk sementara waktu ditutup di Cina setelah pihak berwenang memperpanjang liburan tahun baru Imlek dan memberlakukan larangan perjalanan besar di seluruh negeri. Berikut ini 25 butir rancangan tersebut. 1. Manusia itu lebih banyak cenderung pada kejahatan ketimbang kebaikan. Sebab itu, konspirasi harus mewujudkan hasrat alami manusia ini. Hal ini akan diterapkan pada sistem pemerintahan dan kekuasaan. Bukankah pada masa dahulu manusia tunduk kepada penguasa tanpa pernah mengeluarkan kritik atau pembangkangan? Undang-undang hanyalah alat untuk membatasi rakyat, bukan untuk penguasa. Kedua, kebebasan politik sesungguhnya utopis. Walau begitu, konspirasi harus mempropagandakan ini ke tengah rakyat. Jika hal itu sudah dimakan rakyat, maka rakyat akan mudah membuang segala hak dan fasilitas yang telah didapatinya dari penguasa guna memperjuangkan idealisme yang utopis itu. Saat itulah konspirasi bisa merebut hak dan fasilitas mereka. Ketiga, kekuatan uang selalu bisa mengalahkan segalanya. Agama yang bisa menguasai rakyat pada masa dahulu kini mulai digulung dengan kampanye kebebasan. Namun, rakyat banyak tidak tahu harus mengapa dengan kebebasan itu. Inilah tugas konspirasi untuk mengisinya demi kekuasaan dengan kekuatan uang. Keempat, demi tujuan. Segala cara boleh dilakukan. Siapapun yang ingin berkuasa, dia mestilah meraihnya dengan licik, pemerasan, dan pembalikan opini. Keluhuran budi, etika, moral, dan sebagainya adalah keburukan dalam dunia politik. Kelima, kebenaran adalah kekuatan konspirasi. Dengan kekuatan, segala yang diinginkan akan terlaksana. Keenam, bagi kita yang hendak menaklukkan dunia secara finansial, kita harus tetap menjaga kerahasiaan. Suatu saat, kekuatan konspirasi akan mencapai tingkat di mana tidak ada kekuatan lain yang berani untuk menghalangi atau menghancurkannya. Setiap kecerobohan dari dalam akan merusak program besar yang telah ditulis berabad-abad oleh para pendeta Yahudi. Ketujuh, simpati rakyat harus diambil agar mereka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan konspirasi. Masa rakyat adalah buta dan mudah dipengaruhi. Penguasa tidak akan bisa menggiring rakyat kecuali ia berlaku sebagai diktator. Inilah satu-satunya jalan. 8. Beberapa sarana untuk mencapai tujuan adalah minuman keras, narkotika, pengrusakan moral, seks, suap, dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk menghancurkan norma-norma kesusilaan masyarakat. Untuk itu, konspirasi harus merekrut dan mendidik tenaga-tenaga muda untuk dijadikan sarana pencapaian tujuan tersebut. 9. Konspirasi akan menyalakan api peperangan secara terselubung, bermain di kedua belah pihak, sehingga konspirasi akan memperoleh manfaat besar, tetapi tetap aman dan efisien. Rakyat akan dilanda kecemasan yang mempermudah bagi konspirasi untuk menguasainya. 10. Konspirasi sengaja memproduksi slogan agar menjadi Tuhan bagi rakyat. Dengan slogan itu, pemerintahan aristokrasi keturunan yang tengah berkuasa di Prancis akan diruntuhkan. Setelah itu, konspirasi akan membangun sebuah pemerintahan yang sesuai dengan konspirasi. 11. Perang yang dikorbankan konspirasi secara diam-diam harus menyeret negara tetangga agar mereka terjebak utang. Konspirasi akan memetik keuntungan dari kondisi ini. 12. Pemerintahan bentuk konspirasi harus diisi dengan orang-orang yang tunduk pada keinginan konspirasi, tidak bisa lain. 13. Konspirasi akan menguasai opini dunia. 1 orang Yahudi yang menjadi korban sama dengan 1000 orang non-Yahudi sebagai balasannya. 14. Setelah konspirasi berhasil merebut kekuasaan, maka pemerintahan baru yang dibentuk harus membasmi rezim lama yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya kekacauan ini.
Hal tersebut akan menjadikan rakyat begitu percaya kepada konspirasi bahwa pemerintahan yang baru adalah pelindung dan pahlawan di mata mereka. 15. Krisis ekonomi yang dibuat akan memberikan hak baru kepada konspirasi, yaitu hak pemilik modal dalam penentuan arah kekuasaan. Ini akan menjadi kekuasaan turunan. 16. Penyusupan ke dalam jantung Freemason Eropa agar bisa mengefektifkan dan mengefisienkannya. Pembentukan Blumensorry akan bisa dijadikan alat bagi konspirasi untuk memuluskan tujuannya. 17. Konspirasi akan membakar semangat rakyat hingga ke tingkat histeria. Saat itu, rakyat akan menghancurkan apa saja yang kita mau, termasuk hukum dan agama. Kita akan mudah menghapus nama Tuhan dan susila dari kehidupan. 18. Perang, jalan harus ditimbulkan untuk membuat massa panik. Konspirasi akan mengambil keuntungan dari situasi ini. 19. Konspirasi akan menciptakan diplomat-diplomatnya untuk berfungsi setelah perang usai. Mereka akan menjadi penasehat politik, ekonomi, dan keuangan bagi rezim baru dan juga di tingkat internasional. Dengan demikian, konspirasi bisa semakin menancapkan kukunya dari balik layar. 20. Monopoli kegiatan perekonomian raksasa dengan dukungan modal yang dimiliki konspirasi adalah syarat utama untuk menundukkan dunia hingga tidak ada satu kekuatan non-Yahudi pun yang bisa menandinginya. Dengan demikian, kita bisa bebas memainkan krisis suatu negeri. 21. Penguasaan kekayaan alam negeri-negeri non-Yunani mutlak dilakukan. 22. Meletuskan perang dan memberinya menjual senjata yang paling mematikan akan mempercepat penguasaan suatu negeri yang tinggal dihuni oleh fakir miskin. 23. Satu rezim terselubung akan muncul setelah konspirasi berhasil melaksanakan programnya. 24. Pemuda harus dikuasai dan menjadikan mereka sebagai budak-budak konspirasi dengan jalan penyebar luasan dekadensi moral dan paham yang menyesatkan. Terakhir, konspirasi akan menyalahgunakan undang-undang yang ada pada suatu negara hingga negara tersebut hancur karenanya.